Halo, kita jumpa lagi di tema keempat, sesi 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pilihan untuk semua. Dari sesi 1, kita telah mempelajari bahwa melalui keluarga dan institusi lainnya, masyarakat mengajarkan anak laki-laki dan perempuan untuk mengambil peran secara berbeda. Dampaknya, terjadi segregasi peran. Tak jarang, kita memandang dunia secara maskulin dan feminin. Sehingga ada dunianya laki-laki dan dunianya perempuan. Ini terjadi pada berbagai jenis aktivitas, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Kondisi tersebut dapat berdampak kurang baik karena laki-laki dan perempuan menjadi terbatas dalam melakukan berbagai hal. Pada saat-saat tertentu, kita pun jadi membebankan pekerjaan atau aktivitas tertentu kepada laki-laki atau perempuan saja, tanpa lebih jauh mempertimbangkan bahwa siapapun juga bisa berpartisipasi melakukan aktivitas tersebut. Mari kita ingat kembali masa kanak-kanak Anda. Ingatkah Anda bagaimana orang tua maupun orang dewasa lainnya memperlakukan Anda sebagai perempuan atau laki-laki? Adakah perbedaan perlakuan yang Anda pertanyakan? Mengapa anak laki-laki boleh melakukan dan anak perempuan tidak boleh melakukan? Begitu juga sebaliknya. Apa yang Anda rasakan ketika mengetahui adanya perbedaan perlakuan tersebut? Pernahkah Anda berpikir untuk melakukan atau menjadi sesuatu, namun Anda berkata kepada diri sendiri, tapi saya kan perempuan. Dengan refleksi kita tadi, lalu, gimana ya menciptakan kemitraan dan kolaborasi antara perempuan dan laki-laki? Di tempat kerja, laki-laki dan perempuan seringkali saling berhati-hati satu sama lain dalam menampilkan diri. Perempuan memiliki pemikiran tersendiri tentang laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Pemikiran-pemikiran tersebut tidak jarang berhubungan dengan stereotip gender yang kerap membuat masing-masing pihak berasumsi. Kita perlu merenungkan dan menantang bias gender yang kita miliki, agar dapat membangun kolaborasi antara pekerja laki-laki dan perempuan. Jika perempuan dan laki-laki dapat bermitra, ternyata banyak keuntungannya loh. Banyak riset dan survei menunjukkan, keragaman secara gender dapat menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan suportif. Apalagi bila didukung oleh iklim kerja yang sehat. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh antara lain, meningkatnya profit organisasi secara keseluruhan, menurunnya level turnover karena persepsi yang lebih positif di antara karyawan, berkembangnya solusi dan inovasi, dan masih banyak lagi. Masih ada beberapa bidang pekerjaan yang didominasi oleh gender tertentu. Misalnya saja, industri pelayanan, kesehatan, dan pendidikan didominasi oleh gender feminin, dengan pekerja perempuan berjumlah lebih banyak. Sementara itu, industri teknik, teknologi, konstruksi, otomotif, pertanian didominasi oleh gender maskulin, dengan pekerja laki-laki berjumlah lebih banyak. Tantangannya adalah bagaimana para pekerja menghargai gender yang berbeda, terutama gender minoritas. Bias dapat muncul, seperti, wah, kalau guru laki-laki pasti kurang telaten dan kurang sabar. Atau, wah, analisnya perempuan, nanti pasti nggak akurat nih. Selain itu, bias juga penting untuk ditantang, agar kita semakin dapat menyadari bias terkait peran gender di tempat kerja. Tahukah kamu bahwa selain bermitra di tempat kerja, perempuan dan laki-laki pun dapat bermitra di rumah dengan cara berbagi peran dan tanggung jawab. Akan tetapi, secara keseluruhan, perempuan menghabiskan waktu hampir 2 kali lipat untuk pekerjaan domestik. Di seluruh dunia, anak perempuan usia 5-14 tahun menghabiskan 40% lebih banyak waktunya ketimbang anak laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan rumah.
Data tersebut memperlihatkan bahwa beban tugas domestik sejak anak-anak sudah ditekankan lebih besar kepada anak perempuan. Belajar mempraktikkan kemitraan laki-laki dan perempuan dimulai dari rumah. Ketika keluarga memulai praktik tersebut, maka hal itu mempercepat terjadi kemitraan yang setara di tempat kerja. Bagaimana bisa demikian? Para perempuan dengan pasangan yang berbagi peran menunjukkan performa positif di pekerjaan. Mereka tidak terbeban dengan pikiran bahwa pekerjaan dapat menghalangi tugas-tugas domestiknya. Dampaknya, mereka dapat berkembang secara lebih baik, sebagai individu maupun pekerja. Para ayah yang berbagi peran domestik menjadi teladan atau role model bagi anak-anaknya. Anak perempuan memiliki aspirasi karir yang lebih luas, menjadi lebih percaya diri untuk melakukan pekerjaan di luar stereotip gendernya. Anak laki-laki mengembangkan pandangan egaliter, baik di dunia kerja maupun keluarga. Di tempat kerja, para lelaki yang mempraktikkan kemitraan setara di rumah cenderung lebih terbuka untuk keperluan keluarga. Misalnya, tidak ragu mengajukan cuti karena anak sakit. Hal ini dapat menjadi contoh bagi rekan-rekan lain, bahwa sangat normal bagi pekerja laki-laki untuk memanfaatkan waktu untuk keluarga. Kemitraan juga dapat dilakukan bersama anggota keluarga lain, bukan hanya dengan pasangan kita saja. Kita juga dapat berbagi peran dengan ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Berbagi peran di dalam keluarga berkontribusi bagi kepuasan sebuah keluarga. Bagi para anggota keluarga yang tinggal bersama, hal itu dapat membangun rasa percaya diri, menguatkan hubungan, dan self-esteem. Setiap individu punya pilihan untuk melakukan berbagai aktivitas, tanpa dibatasi oleh peran gender tertentu. Ketika individu memiliki pilihan yang luas untuk melakukan berbagai aktivitas, akan lebih mudah bagi laki-laki maupun perempuan untuk berkolaborasi di berbagai konteks. Kita perlu menyadari dan menghilangkan bias yang kita miliki terkait peran gender. Bias ini dapat menjadi salah satu penghambat kita dalam menciptakan hubungan kemitraan yang sehat.